Jambi adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatera. Jambi adalah nama provinsi di Indonesia yang ibu kotanya bernama sama dengan nama provinsinya. Selain Bengkulu, daerah khusus ibu kota Jakarta dan Gorontalo. Jambi muncul sejak daerah yang berada di pinggiran Sungai Batanghari ini dikendalikan oleh seorang ratu bernama Putri Selaras Pinang Masa, yaitu semasa keterikatan dengan Kerajaan Majapahit. Waktu itu bahasa keraton dipengaruhi bahasa Jawa, di antaranya kata Pinang disebut Jambe. Sesuai dengan nama ratunya, Pinang Masa. Maka kerajaan tersebut dikenal dengan Kerajaan Melayu Jambi. Lambat laun rakyat setempat umumnya menyebut Jambi. Sungguh Jambi suatu negeri yang oleh Tuhan telah diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini kami akan mengeksplor situs pariwisata sejarah di Jambi dengan saya dan rekan-rekan saya. Saya Meliana Fajriah, Saya Saria, saya Ismatul Mawar, saya Deslanda Haristi, dan saya Putri Suryadani. dan selamat menyaksikan video kami. Kota Jambi merupakan salah satu kota terkecil di Sumatera yang memiliki keindahan alam, pariwisata sejarah, religius, dan lain sebagainya. Salah satu daerah di kota Jambi yang cukup kental budayanya dan memiliki tempat-tempat bersejarah yaitu seberang kota Jambi. Salah satunya yaitu Rumah Batu, peninggalan dari Pangeran Wirokusumo. Selanjutnya yaitu Menara Gentala Aras yang merupakan ikon kota Jambi dan simbol Islam kota Jambi. Selanjutnya yaitu berada di Kecamatan Muarosebo, Kabupaten Muaro Jambi, terdapat Candi Muaro Jambi yang merupakan candi tertua dan terbesar di kota Jambi. Yang terakhir yaitu Masjid Al-Falah, merupakan masjid agung terbesar di kota Jambi. Baik, saat ini saya sedang berada di Gentala Aras. Gentala Aras merupakan salah satu ikon terbesar kota Jambi dan merupakan salah satu simbol Islam yang berada di Desa Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, seberang kota Jambi. Selain jembatan yang sangat terkenal itu, Gentala Aras memiliki sebuah museum yang di dalamnya terdiri dari peninggalan-peninggalan Islam seperti Al-Quran, beduk, dan sebagainya. Gentala Arasi adalah sebuah menara jam yang terletak di Kelurahan Arab Melayu, Pelayangan, Kota Jambi. Menara jam ini mempunyai tinggi 80 meter dan di dalamnya terdapat Museum Kebudayaan Jambi. Museum tersebut berisi lebih dari 100 koleksi fakta peninggalan sejarah Jambi di masa lalu. Selain itu, ada juga fasilitas bioskop mini yang berisi bermacam tayangan budaya di bumi Sepucuk Jambi 9 Lurah. Terhubung dengan menara adalah sebuah jembatan untuk pejalan kaki yang melintang di atas Sungai Batanghari. Jembatan itu menghubungkan tepian Tanggorajo ke Jambi, kota seberang. Jembatan Gentala Arasi adalah jembatan pedestrian pertama yang memiliki kontur meliuk seperti huruf S sehingga berbeda dengan jembatan pada umumnya. Jembatan Gentala Arasi ini diresmikan pada Maret 2015 yang diresmikan secara langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Jembatan penghubung ini memiliki panjang 503 meter dan lebar 4,5 meter. Nama Gentala Arasi diperoleh dari 3 kata yaitu genta yang berarti suara,
tala yang berarti keselarasan dan arasi yang berarti menggema ke langit. Maka makna dari gentala arasi adalah bunyi yang selaras dan menggema ke langit. Bunyi ini berasal dari lonceng menara gentala arasi yang mengeluarkan bunyi sebagai pertanda waktu salat fardu bagi umat muslim di kota Jambi. Menara gentala arasi yang di dalamnya terdapat museum. Museum ini menggambarkan perkembangan Islam di Provinsi Jambi. Peresmian museum diselenggarakan pada tanggal 3 September 2014 oleh Menteri Agama Indonesia Lukman Hakim Saifuddin. Museum Menara Gentala Arasi terdiri dari menara yang melambangkan kota Jambi sebagai pusat pendidikan Islam. Nama Gentala Arasi berasal dari kata gentala yang berarti lonceng penyelaras dan kata arasi yang merupakan tempat tertinggi Allah. Museum Menara Gentala Arasi dibangun sebagai kenang-kenangan bagi turis yang berkunjung ke kota Jambi. Koleksi museum terdiri dari foto para ulama, peninggalan kesenian dan kebudayaan Islam, peninggalan arsitektur Islam, naskah pendidikan Islam, dan naskah sejarah Menara Gentala Arasi. Kepemilikan Museum Menara Gentala Arasi diberikan kepada pemerintah Provinsi Jambi, sedangkan pengelolaannya diberikan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Keunikan dari Museum Menara Gentala Arasi adalah ruangan museum yang tidak terlalu besar dengan bentuk yang menyerupai lingkaran. Ruangan ini digunakan untuk memamerkan koleksi museum. Keunikan lain dari Museum Menara Gentala Arasi adalah adanya koleksi berupa beduk dan Al-Quran yang berukuran sangat besar. Keduanya merupakan penanda bahwa kota Jambi merupakan salah satu bagian penting dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Museum Menara Gentala Arasi memiliki koleksi dengan jumlah sekurangnya 100 koleksi. Koleksi dari museum ini berupa buku-buku suci yang sangat tua, kain kafan, selendang, jubah milik Sri Sultan Mangkubumi, mangkuk, dan uang logam kuno. Koleksi museum dipamerkan di sebuah ruangan yang melingkar. Koleksi yang ada berhubungan dengan perkembangan Islam di Nusantara, Melayu, dan budaya batik. Selain itu, ada juga koleksi tentang program rencana pembangunan kota Jambi beserta peralatan yang digunakan pada saat pembangunan Gentala Arasi. Koleksi utama dari museum ini adalah Al-Quran dan beduk berukuran besar. Menara Gentala Arasi merupakan bagian yang paling menonjol dari Museum Menara Gentala Arasi karena corak arsitekturnya yang khas budaya Arab. Menara ini dibangun sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. Tinggi menara ini adalah 80 meter. Saya sedang berada di rumah batu seberang kota Jambi yang bertempat di Desa Olak Kemang. Rumah batu menjadi satu bangunan cukup mencolok di tengah pemukiman penduduk Desa Olak Kemang. Menurut penuturan Syarifah Aulia yang juga pengurus rumah batu,
Rumah yang dijaganya itu merupakan peninggalan seorang penyebaran agama Islam di kota seberang pada abad ke-18, bernama Syed Idrus Hasan Al-Jufri yang dijuluki Pangeran Wirokusumo. Ketika akan membangun rumah tersebut, Syed Idrus Hasan Al-Jufri mendapat banyak saran dari sahabat-sahabatnya kala itu, termasuk dari Datuk Sintai, seorang pedagang dari negeri Cina. Lewat tangan Datuk Sintai itulah rumah yang kini jadi cagar budaya kebanggaan Jambi itu berdiri. Paduan bangunan lokal, Cina, Arab dan bahkan Eropa terkesan kental pada bangunan tua di lantai itu. Terlihat relief naga di dinding bercat putih. Kemudian di sisi kanan terdapat sebuah batu berukiran singa dan bunga. Lalu di pilar bagian dalam tampak relief bertulisan huruf-huruf Arab. Sementara di bagian lantai 2 memperlihatkan budaya bangunan lokal Jambi dengan bahan kayu. Gaya Eropa terlihat dari tiang penyangga, bentuk teras dan tangga seluruhnya terbuat dari batu. Disebut rumah batu karena pada waktu pembangunannya rumah ini merupakan rumah batu pertama yang dibangun di daerah seberang ini. Pangeran Wirokusumo memiliki kedudukan yang penting pada masanya, yakni sebagai penengah antara Kesultanan Jambi dengan Belanda. Selain itu, beliau merupakan ayah mertua dari Sultan Jambi, Sultan Taha Saifuddin. Pangeran Wirokusumo wafat pada tahun 1902 dan dimakamkan di Desa Olak Kemang, tepatnya di depan Masjid Al-Ihsaniyah yang juga merupakan masjid tertua di desa tersebut. Masjid ini juga dibangun oleh Pangeran Wirokusumo pada tahun 1880. Meski dikenal sebagai cagar budaya Jambi, nyatanya rumah yang biasa disebut juga dengan Rumah Rajo ini belum dikelola dengan aset wisata. Padahal lokasinya kerap dikunjungi wisatawan baik lokal maupun luar daerah. Rumah batu, masjid dan makam Pangeran Wirokusumo sudah menjadi cagar budaya. Sudah banyak yang datang sekedar foto-foto atau untuk prewedding. Meski demikian, perawatan rumah tua ini sampai sekarang masih dilakukan seadanya oleh pihak keluarga dari keturunan almarhum Syed Idrus bin Syed Hasan Al-Jufri, di mana saat ini tanggung jawab perawatannya berada di pundak Ibu Syarifah. Rumah batu tersebut dibangun sekitar tahun 1830. Bangunan ini dirancang oleh arsitektur Datuk Sintai, seorang keturunan Tionghoa yang memeluk Islam. Arsitek Datuk Sintai pada masa itu merancang bangunan dengan perpaduan arsitektur Melayu, Cina, dan Eropa. Rangkayo hitam gagah perkaso, namonyo agung di mano-mano, sampai Mataram orang ngenali, usahkan pulo di batang hari. Ayah benamo Datuk Berhalo, turunan Turki asal Bagindo, putri Pinang Masa, namo ibunya dari Pagaruyung.
Candi Muaro Jambi. Situs purbakala yang berada di Kabupaten Muaro Jambi adalah kompleks percandian agama Hindu-Buddha terluas di Asia Tenggara dengan luas 3.981 hektar. Kompleks situs Candi Kuno Muaro Jambi ini juga dikenal sebagai tempat pengajaran agama Buddha yang sudah ada sekitar 1000 tahun yang lalu. Kompleks Candi Muaro Jambi ini juga disebut situs kota kuno di Sumatera. Pada bagian-bagian bangunan candi dapat menunjukkan bahwa pada zaman dulu, Candi Muaro Jambi pernah dijadikan sebagai salah satu pusat tempat peribadatan agama Buddha Tantri Mahayana di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan bukti sejarah hasil temuan benda sejarah yang terdapat pada Candi Muaro Jambi, seperti hasil reruntuhan stupa, arca Gajah Sing, dan arca Prajina Paramita. Percandian ini terletak di Desa Muaro Jambi, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Kompleks percandian Muaro Jambi pertama kali dilaporkan pada tahun 1824 oleh S. Seacroft, seorang letnan Inggris yang melakukan pemetaan daerah aliran sungai untuk kepentingan militer. Baru tahun 1975, pemerintah Indonesia mulai melakukan pemugaran yang serius dipimpin R. Sukmono. Berdasarkan aksara Jawa kuno pada beberapa lempeng yang ditemukan, pakar epigrafi Bukhari menyimpulkan bahwa peninggalan ini berkisar dari abad ke-7 hingga 12 Masehi. Di situs ini, baru 9 bangunan yang telah dipugar. Semuanya bercorak Buddhisme. Kesembilan candi tersebut adalah Candi Koto Mahligai, Candi Kedaton, Candi Gedong 1 Gedong 2, Candi Gumpung, Candi Tinggi, Candi Telago Rajo, Candi Kembar Batu, dan Candi Astano. Dari sekian banyaknya penemuan yang ada, Junus Satrio Atmojo menyimpulkan daerah itu dulu banyak dihuni dan menjadi tempat bertemu berbagai budaya. Hal ini dibuktikan dengan adanya manik-manik yang berasal dari Persia, Cina, dan India. Saat ini saya berada di kompleks percandian Muaro Jambi, tepatnya di Candi Kedaton, Desa Muaro Jambi, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Candi Kedaton merupakan bukti sejarah peninggalan peradaban Hindu-Buddha terluas dan paling besar di antara bangunan candi-candi yang ada di kompleks Percandian lainnya. Ini merupakan peninggalan Hindu-Buddha yang berada di kompleks percandian Kedaton. Arca ini ada dua, yang keduanya memiliki perbedaan. Yang ini adalah arca perempuan dan yang ini adalah arca laki-laki. Selain itu, dari tulisan di sini juga dapat dibuktikan bahwa candi ini merupakan peninggalan Hindu-Buddha. Candi Kedaton diduga adalah candi kerajaan. Candi kerajaan itu ibarat masjid keraton. Kata Kedaton berasal dari kata kedatuan yang artinya kerajaan. Kata kedatuan pertama kali diketahui dari prasasti Telaga Batu yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Candi Kedaton
pertama kali diketahui keberadaannya pada tahun 1976 Masehi. Seluruh candi di Kompleks Percandian Muaro Jambi dibangun menggunakan batu bata, seperti candi-candi di Jawa Timur. Candi Kedaton juga dibangun memakai batu krakal. Ada dua bangunan yang berada di dalam pagar pembatas candi. Bangunan pertama yang terlihat sebagai bangunan induk karena ukurannya lebih besar dan lebih tinggi. Sedangkan bangunan kedua berwujud semacam altar. Saat ini saya berada di Candi Muaro Jambi, tepatnya di Candi Astono. Kata Candi Astano yang berarti persemayaman para tokoh yang telah tiada. Candi Astano ini berfungsi sebagai tempat kremasi oleh para Hindu-Buddha. Nama Astano masih dipakai di Pulau Jawa sebagai tempat disemayamkan raja atau tokoh tertentu. Dan bentuk struktur Candi Astano ini mengindikasikan bahwa candi ini pada masa lalu berfungsi sebagai tempat perabuan atau kremasi. Bangunan Candi Astano diperkirakan dibangun dalam 3 tahap. Tahapan ini dimulai dari bangunan tertua yang berdenah persegi panjang. Kemudian dilanjutkan dengan bangunan tambahan yang terletak di sebelah timur dan barat. Pada bagian atas bangunan, tahap pertama terdapat semacam altar persegi panjang yang di bagian tengahnya terdapat lubang dengan bentuk yang sama. Demikian juga pada struktur tambahan, sisi timur terdapat lubang persegi panjang. Pintu masuk candi kemungkinan dari arah timur, karena sisi utara, barat, dan selatan masih ditemukan struktur pagar keliling. Selain itu, candi ini dikelilingi parit yang terhubung dengan jaringan air di dalam kawasan. Dan terdapat artefak yang ditemukan di halaman Candi Astano adalah Padmasana, fragmen arca batu, pipisan batu, lesung batu, mandik-mandik kaca dan batu, serta fragmen tembikar dan keramik-keramik yang umumnya berasal dari Tiongkok. Di luar halaman Candi Astano ini ditemukan banyak barang-barang keramik berupa sisa tungku, sepatu, menunjukkan adanya aktivitas dan peziarah yang tinggal di sekitar candi. Selamat datang kami ucapkan di negeri sailung salimbai. Tari dan lagu kami sajikan kepada Tuhan. Seni budaya sajian kami. Saat ini saya sedang berada di Masjid Abu Al-Falah atau lebih dikenal dengan Masjid Seribu Tiang, Kota Jambi. Bertempat di Jalan Sultan Toha, nomor 60 Legok, Kecamatan Lanai, Kota Jambi. Dahulunya, sebelum dibangun masjid ini, lahan ini
Walaupun namanya Masjid Seribu Tiang, tetapi jumlah tiang di sini tidak mencapai 1.000, melainkan 232 buah. Bisa kita lihat tiang yang warna putih itu berjumlah sekitar 192 buah, dan tiang yang warna coklat di dalamnya berjumlah 40 tiang yang tujuannya untuk penyangga kubah tersebut. Siapa yang tidak kenal dengan Masjid Agung Al-Falah atau Masjid Seribu Tiang, khususnya masyarakat Jambi, karena masjid ini adalah masjid kebanggaan masyarakat Jambi. Konsep masjid ini sendiri yaitu bangunan tanpa sekat, jendela dan pintu, serta terdapat banyak tiang-tiang yang tahan terhadap guncangan gempa. Terdapat di Jalan Sultan Toha nomor 60, Legok, Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Masjid Agung Al-Falah ini menjadi saksi akan sejarah perjalanan Provinsi Jambi di masa lalu, yang mana pada saat Sultan Toha Syaifuddin diangkat sebagai Sultan di Kesultanan Jambi menggantikan sang ayah, beliau membatalkan seluruh perjanjian dengan pihak Belanda karena dinilai sangat merugikan Kesultanan Jambi. Pihak Belanda pun sangat marah dan berencana akan menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif terlebih dahulu menyerang Belanda. Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai serta membumi hanguskan Istana Tanapili pada tahun 1885. Berselang beberapa tahun, pada tahun 1906, tanah tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahan. Usai Indonesia merdeka, tempat tersebut beralih fungsi sebagai asrama TNI Jambi hingga tahun 1970. Munculnya ide pembangunan Masjid Agung Al-Falah sendiri pertama kali muncul pada tahun 1961 yang dikemukakan tokoh-tokoh agama Islam setempat. Namun, baru pada tahun 1971 pembangunan masjid bisa direalisasikan. Pada tahun 1980, pembangunan masjid pun akhirnya rampung dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980. Penamaan Masjid Agung Al-Falah sendiri, yang dalam bahasa Indonesia berarti kemenangan, memiliki dua arti. Dari segi agama, kemenangan bisa dicapai apabila umat muslim senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Sedangkan dalam segi historis, lokasi di mana masjid dibangun yang sempat jatuh di tangan Belanda berhasil kembali direbut dengan perjuangan rakyat. Pesona Masjid Agung Al-Falah. Masjid Agung Al-Falah berdiri pada luas lahan yang mencapai 2,7 hektar dan memiliki luas bangunan 6.400 meter persegi. Masjid yang menjadi ikon kota Jambi ini diperkirakan mampu menampung hingga 10.000 jamaah sekaligus. Jika dilihat dari luar, nampak bahwa masjid ini terlihat seperti pendopo dengan banyak tiang. Sebuah kubah besar terlihat di atap masjid yang menambah kesan megah dari sebuah bangunan religi. Masjid juga tak memiliki pintu dan jendela. Konsep terbuka dan tanpa sekat ini menimbulkan kesan keramahan dan keterbukaan. Meskipun memiliki julukan Masjid Seribu Tiang, nyatanya tiang-tiang penyangga masjid hanya berjumlah 232 buah. Konstruksi tiang-tiang ini dipercaya mampu bertahan terhadap goncangan gempa.